talkshow seputar perkembangan COVID-19 bersama Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang. FM Smart Energy Station. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat menikmati paginya kerabat Nur FM. Gimana di pagi harinya? Apakah sehat? Semoga saja sehat seperti Archie, dan spesial juga dari Dinas Kesehatan Pak Woko. Gimana Pak, sehat hari ini? Alhamdulillah rabbil alamin. Gimana Pak perjalanan dari Dinas Kesehatan menuju studio Radio Nur FM? Apakah lancar? Alhamdulillah dari lancar, tidak ada hambatan, dan kelihatan juga tidak ada operasi. Oh ya. Belum, operasinya adanya kalau pagi hari. Oh ini siap. Ngomongin tentang lancar juga buat kerabat Nur FM. Semoga acara di pagi ini lancar buat kerabat Nur FM, mendapatkan informasi plus juga mendapatkan info terkini berkaitan dengan pandemi COVID-19, karena ini hampir di seluruh Indonesia ini peningkatan varian Omikron sedang naik-naiknya. Sama seperti halnya tema yang akan kita bahas di pagi hari ini Pak ya, upaya kesiapsiagaan dalam rangka antisipasi gelombang baru peningkatan kasus COVID-19 varian Omikron di Kabupaten Rembang tahun 2022. Tapi sebelum pembahasan lebih lanjut, ini karena kita masih bertanya-tanya nih Pak, gimana keadaan kasus COVID-19 yang ada di Kabupaten Rembang, terkhususnya Omikron. Ya, jadi hari ini kasus COVID ya, kalau kita lihat tahun 2020 per Januari, itu perjalanan kita sebetulnya kalau di awal tahun kita hampir tidak ada kasus, zero. Jadi di Desember itu kita kasus zero. Kemudian di Januari tanggal 1 sampai tanggal 26 itu tidak ada kasus. Zero ya. Lumayan itu lumayan panjang. Kemudian tanggal 26 itu muncul kasus. Muncul satu, kemudian zero lagi, tanggal 29 Januari muncul satu lagi. Terus kemudian sampai tanggal 31 juga zero. Artinya dalam bulan Januari tahun 2021 itu hanya ada 2 kasus. Yaitu tanggal 26 1, tanggal 29 1. Ya, kemudian kita mulai kaget itu mulai tanggal 1 Februari. Bulan Februari itu kasusnya merangkak naik ya. Ya. Di bulan sampai tanggal 8 aja itu jumlah kasusnya ada 61 kasus. 61 dalam waktu hanya 8 hari. 8 hari sudah 61 kasus. Iya, nah rinciannya tanggal 1 Februari itu ada 2 kasus. Kemudian tanggal 2 Februari ada 2 kasus juga. Tanggal 3 Februari ada 4 kasus. Tanggal 4 Februari itu ada 30 kasus. Kemudian tanggal 5 Februari ada 12 kasus. Tanggal 6 Februari ada 2 kasus. Tanggal 7 itu zero. Kemudian tanggal 8 ada 7 kasus. Artinya hampir sepanjang hari di bulan Februari itu ada kasus. Itu kan lumayan. Ini kan luar biasa, kejadian luar biasa yang adanya zero kemudian muncul langsung. Nah, ini kita harus benar-benar perhatian. Harus ada perhatian yang khusus yang harus kita tingkatkan, kewaspadaan kita. Karena luar biasa peningkatannya. Tapi kalau ngomongin tentang kasus Omikron ini kan kayaknya masyarakat gak begitu takut, karena katanya ini Pak ya, Omikron itu tidak seganas seperti Delta. Jadi kita walaupun tetap waspada, tapi tetap menjaga kesehatan, insya Allah nanti enggak akan terkena Omikron, katanya gitu. Itu benar atau tidak Pak? Iya, kalau kasus COVID kan memang tidak dapat diduga ya. Tidak dapat diduga. Jadi memang kita harus selalu waspada. Bahkan walaupun kita sudah divaksin pun tidak ada jaminan. Tidak ada jaminan bahwa kita tidak akan kena. Dan yang kalau kita lihat, kalau kita mau jujur bahwa kasus COVID yang ada di dunia ini sekarang yang berkembang itu kan rata-rata kasus Omikron. Kasus Delta sudah hampir tidak ada. Jadi yang ada di Eropa di mana-mana itu ya kasus Omikron. Saya juga menduga apa yang terjadi di Rembang juga mungkin dari Omikron. Kan kasus yang pertama yang ada di Rembang yang di Kecamatan Rembang yang dari Desa Bangi kan juga
datang dari luar daerah. Dari luar daerah. Iya, dari luar daerah dia udah kena gitu. Jadi memang ada kemungkinan besar yang sudah terjadi kasus Omikron di Rembang. Di Rembang di kemungkinan itu varian Omikron. Iya. Dan untuk datanya sendiri nih Pak, yang ada di Rembang ini kisaran ada berapa orang saat ini? Yang apa? Yang ada dirawat di RSUD. Oh gitu. Jadi untuk total kasus itu kan ada 63 ya kalau sampai dengan bulan Februari ini. Ya. Rinciannya kasusnya yang sakit itu totalnya ada berapa ya? Sebentar. Ada 53 kasus. 53 itu kasus. yang tidak sakit OTG, yang OTG. Jadi yang 10 kasus itu yang sakit. Nah, dari 10 yang kasus yang sakit itu yang 1 meninggal dunia. Itu. Untuk berarti ini totalnya ada 53. 63. Iya, 63 yang untuk dirawat di RSUD ada totalnya itu 63 semua dirawat di rumah sakit atau ada yang isolasi mandiri juga, Pak? Iya, jadi ada yang isolasi mandiri, ada yang isolasi di Puskesmas, ada isolasi yang di isoter terpusat. Oh, gitu. Ada yang isolasi juga di rumah sakit. Di rumah sakit juga. Dan kalau yang sakit ya otomatis dirawat di rumah sakit dan itu. Biasanya kalau tergantung dari kondisi seseorang, Pak ya. Kondisi, kalau ya. seseorangnya tersebut memang memungkinkan untuk isolasi mandiri, itu bisa isolasi mandiri. Iya. Tapi kalau memang benar-benar sakitnya membutuhkan perawatan khusus, itu disarankan di rumah sakit, Pak ya. Iya. Oh, dan memang kalau sakit ya harus di rumah sakit kalau kondisinya dia menunjukkan gejala. Kalau dia menunjukkan gejala di rumah sakit. Paling tidak di Puskesmas. Karena kalau yang ringan bisa dirawat di Puskesmas. Tapi kalau yang ringan ke atas, yang menengah ke atas harus di rumah sakit. Berarti ada tahap demi tahapnya. Ada tahapnya. Siap. Untuk tahap demi tahapnya juga buat kerabat Nur FM bisa bertanya di acara pagi hari ini. Mumpung ada tamu spesial kita dari Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang. Jadi buat kerabat Nur FM bisa bertanya melalui WhatsApp Radio Nur FM Rembang. Dan tetap stay tune di 88,5 Radio Nur FM Rembang. 88,5 Radio Nur FM. Nggak tega, lihat Simba batuk-batuk terus. Kenapa nggak dibawa aja ke RSUD Dr. R. Sutresno Rembang? 88,5 Radio Nur FM. COVID-19, virus mematikan yang menyerang dunia. Daya jangkitnya begitu cepat menyebabkan kondisi darurat. Jika tidak segera bertindak, jumlah kasus positif akan terus meningkat. Masihkah tidak percaya? Masih tidak peduli? Stop penyebarannya dengan social distancing. Jaga jarak aman dengan sekitar. Bekerjalah dari rumah, beribadah di rumah. Jika tidak mendesak, berdiam dirilah di rumah. Jaga jarak, social distancing harus dijalankan bersama. Karena berada di keramaian, kita beresiko tertular yang nantinya dapat menularkan yang lain juga. Mari saling jaga jarak agar rantai penyebarannya terputus. Ayo lawan corona. Anda masih mendengarkan talk show seputar perkembangan COVID-19 bersama Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang. Oke, kembali lagi di 88,5 Nur FM Rembang ataupun di live streamingnya Nur FM melalui channel YouTube ataupun Facebooknya Nur FM Rembang sampai nanti jam 10 sampai jam 11 ya, Arji lupa. Sampai jam 11 bersama Arji dengan Pak Woko dari Dinas Kesehatan. Pembahasannya tentang varian Omikron biar tidak menyebar di Kabupaten Rembang. Kita bahas di pagi hari ini. Nah, berkaitan dengan di Rembang ini sedangkan ada penyebaran Omikron. Aku di indikasinya ini Pak ya, karena banyaknya yang terpapar. Tapi untuk lebih lanjut ini Pak, sebelum lebih lanjut mendalam gejalanya,
gejala Omikron, mungkin ada perbedaannya dengan Delta ataupun yang sebelum-sebelumnya. Gejalanya apa saja nih Pak? Mohon infonya. Iya, terkait dengan gejala, kalau gejala virus COVID ini sama dengan yang kemarin-kemarin, tidak ada perbedaan yang signifikan, sama, ada flu, ada kehilangan indera penciuman, ya, ada ngeluh dan sebagainya, sama lah, itu prinsipnya sama. Yang khas itu adalah di flu. Di flu-nya? Iya, flu-nya itu biasanya ya lebih berat. Katakanlah flu diikuti dengan sakit tenggorokan, flu diikuti dengan batuk, flu diikuti dengan sakit kepala. Tetapi sakit kepalanya, nyeri kepalanya atau sakit tenggorokannya atau batuknya itu lebih sakit, lebih terasa dibandingkan yang biasanya gitu. Seumpama kalau sakit tenggorokannya biasanya kayak haus biasa, itu agak mencekik. Iya, lebih dari itu. Pokoknya lebih dari. Nah, kalau lebih dari biasanya itu dirasakan biasanya itu lebih mengarah ke sana. Mungkin kemungkinan besar itu kena gitu. Jadi lebih banyak di situnya itu. Sebelum saya sampaikan yang lain-lain juga, ini saya perlu saya sampaikan juga bahwa menurut para ahli itu puncak daripada kasus COVID di tahun 22 ini, kasus Omikron itu di bulan Maret. Ya Maret lah, kira puncaknya Maret atau April gitu ya. Nah, prediksi para ahli gitu ya. Makanya kita harus mengambil langkah, jangan sampai ke sana. Kalau bisa kan dicegat dulu, jangan sampai ke puncak di tahun 2021 yang dalam satu bulan kasus sampai 2007 ya. Dari di bulan Juni tahun 2001 itu ada 2007 kasus dalam satu bulan. Di bulan Juli ada 1885 kasus. Artinya luar biasa banyak kan. Nah, kita nggak pengen seperti itu. Makanya kita harus antisipasi mulai sekarang. Ya, walaupun terus terang lagi kasus COVID ini secara prediksi dari para ahli kan memang tidak begitu mengancam jiwa ya. Untuk tingkat kematiannya rendah, tetapi kan tetap namanya penyakit itu harus diwaspadai. Boleh jadi kalau kondisinya tidak memungkinkan juga bisa saja meninggal dunia. Karena terbukti hari ini sudah ada kasus kematian ya. Dari 63 kasus yang meninggal 1. Dan ini umurnya masih lumayan relatif muda. Karena yang meninggal umurnya 53 tahun. Laki-laki ya. Iya, kalau kita lihat komposisinya yang kena di Rembang itu dari 63 kasus itu yang 7 laki-laki, yang banyak laki-lakinya lah. Jadi ada 46 perempuan, 17 laki-laki. Dari 17 laki-laki yang kena, 1 meninggal dunia. Nah, kalau kita lihat di sini boleh jadi ya laki-laki itu barangkali daya tahan tubuhnya lebih kuat ya. Tetap dia tidak merasa sakit, tidak mau menyerah ya, begitu saja. Tapi begitu dia kena baru terdeteksi mungkin udah parah kan gitu ya. Kalau perempuan mungkin lebih sensitif ya. Begitu kena dikit langsung ngeluh, langsung berobat itu ya. Lah kadang-kadang laki-laki kan bahasanya ya mendablek lah. Mau ke dokter bener gitu kan gitu. Ya ini, tetapi kalau kita lihat juga komposisi laki-laki perempuannya boleh jadi ini yang kena karena di ada kloster lah barangkali, ada semacam banyak perempuan yang mungkin tadi banyak orang perempuan berkumpul ya sehingga terjadi itu, di mana ada kasus di mana itu bergerombol ya, gerombolan itu yang kena kan gitu ya. Biasanya kalau gerombol-gerombolan itu yang dirasakan kalau kemarin itu kalau di Kudus kan gerombolan yang ada pekerja pabrik Pak ya. Iya. Kalau di Rembang apakah juga sama Pak? Ya mungkin juga. Gitu. Mungkin juga. Kita kan belum itu ya, belum berani memutuskan bahwa itu. Tapi kelihatannya kalau dilihat itu ya kelihatannya dari itu. Oke, siap. Tapi ngomongin tentang gerombolan yang menyebabkan penyebaran COVID-19, itu kan salah satu indikasi dari manusianya. Iya. Mungkin karena protokol kesehatannya, mungkin nggak mematuhi prokes, nggak jaga jarak dan lain-lainnya. Tapi apakah ada juga imbas dari gejala alam juga Pak? Mungkin berkaitan dengan hujan dan lain-lainnya. Ya, jadi kalau tingginya kasus COVID itu dipengaruhi berbagai hal ya. Salah satu diantaranya adalah faktor iklim, faktor hujan. Jadi kalau virus itu berkembang pada musim dingin.
Musim hujan kan kita musim dingin. Betul. Jadi kalau musim dingin itu demam berdarah juga Ya. tinggi, orang kena flu juga tinggi. Nah ini semuanya sebabnya ada virus, sama-sama virus. Flu itu kan penyebab juga virus. Terus kemudian tadi yang demam berdarah juga virus. Nah, secara biologis ya, secara ini memang dia bisa berkembang dengan nyaman pada bulan-bulan dingin ya, pada musim dingin. Ya. Sehingga wajar lah kalau kemudian di bulan ini kasusnya meningkat. Yang pertama gitu. Yang kedua, masyarakat sudah jenuh, sudah apatis, mendarat resistensi lah. Ngopo ngono kok ini ya, gak urus dan sebagainya gitu. Jadi wis bosen lah, wis jenuh lah. Hampir 2 tahun kok dibelenggu seperti itu ya. Kepengennya ya merdeka lah, kepengen seperti biasa itu. Sudah tidak lagi mau diatur gambarnya. Sekarang PDW sudah gitu lah. Masa bodoh kan gitu. Ini yang kedua. Jadi faktor kedua. Yang ketiga mungkin masyarakat sudah AB dengan protokol kesehatan, sudah tidak mau pakai masker, sudah tidak mau cuci tangan pakai sabun, sudah bergerombol, sudah mulai bergerombol, ya. Sudah suka berpergian ya, kan sudah ke tempat wisata, sudah kemana-mana ya. Karena memang di 2 tahun sudah tidak diperbolehkan ya, akhirnya model gitu ya. Kemudian yang keempat ini mungkin katanya panjangnya kasus zero. Jadi karena kemarin itu kita udah lama zero kasus, tidak ada kasus, wah sorono ayam seperti sorono merdeka lah kamu ya. Sehingga kita lengah, sehingga apapun sudah kita kainaan lah dengan kebiasaan yang sudah kita bebas itu ya. Kemudian yang 5 ya tadi dibukanya bandara, pelabuhan, tempat wisata, mungkin juga dimulainya pembelajaran tatap muka. Ini adalah faktor-faktor yang mungkin memungkinkan nanti akan bisa timbulnya kasus yang luar biasa. Kalau ini tidak diperhatikan, kalau ini kemudian tidak diperkuat lagi, tidak diingatkan lagi, ya kalau terjadi kasus sementara ini tidak ditutup, tidak diperbaiki, ya akan terjadi ledakan yang luar biasa kan gitu. Betul. Salah satunya yang kemarin dari pemerintah sendiri kan memberikan PPKM level 3 Pak ya. Iya. Itu di Bali, Yogyakarta sama Jabodetabek. Iya. Serta Bandung yang kemarin juga ikut. Iya. Jadi untuk kota-kota besar sendiri ini sudah mengawali karena lonjakan kasus COVID-19 Iya. karena masyarakat sudah jenuh menggunakan protokol kesehatan. Tapi ada juga yang tetap menggunakan prokes, tapi temannya yang nggak menggunakan prokes. Nah ini salah satu juga penyebabnya. Nah mungkin kerabat FM di pagi hari ini ada yang bertanya, Mas gimana sih nanti kalau ada tetangga saya yang terpapar COVID-19, apakah seperti dulu menggunakan Joko Tonggo, dikirim makanan atau dikirim obat-obatan, apakah masih bisa seperti itu juga Pak? Ya nanti kan makanya sistemnya nanti ada kebijakan nanti di belakang kita sampaikan juga bahwa nanti kita evaluasi hasil yang tahun kemarin ternyata isolasi mandiri di rumah itu tidak efektif. Oh gitu. Tidak efektif dan memakan biaya banyak dan sebagainya. Nah ada kemungkinan nanti kebijakan yang kita ambil nanti setiap yang sakit itu nanti diisolasinya di puskesmas. Dan kalau di puskesmas kalau kan sudah ada sarana, sudah ada tenaganya juga, sehingga tidak butuh orang lain lagi untuk dan sebagainya. Jadi lebih fokus di sana atau juga sekaligus menjaga yang pasien lain, lebih mudah dalam pengawasan juga. Nah, juga perawatan juga kalau misalnya ada apa-apa juga langsung bisa ditangani gitu. Dan pengobatan jelas terkontrol lah ya, terpantau. Kalau di rumah kan banyak kendala lah kan gitu. Ya. Pembelian obatnya pastinya kalau ke apotek kadang-kadang kehabisan. Iya. Terus mengantrinya itu pun juga kadang kalau pas lonjakan tinggi kayak kemarin itu sampai panjang nggak sampai sini habis sampai ya sudah akhirnya menggunakan obat-obatnya ini dari buah-buahan. Iya. Terus jadi makanya ya alami lagi kita tengok. Iya. Jadi apalagi ini kemarin yang paling Arji rasakan dari beberapa masyarakat, enggak mau isolasi di rumah sakit, jenuh katanya gitu. Iya. Nanti saya nggak bisa bahagia, nanti saya ngedrop katanya gitu. Iya. Mungkin sebagai usulan juga untuk pemerintah ini Pak ya, salah satunya memberikan hiburan khusus untuk para pasien yang dirawat di rumah sakit ataupun isolasi di tempat-tempat khusus yang disiapkan pemerintah. Iya, kalau ini kita sudah menyediakan. Jadi kalau yang di puskesmas kan
daya tampung dikit. Jadi kalau puskesmas mungkin hanya 1-2 kasus saja yang bisa ditampung situ. Tapi kalau lebih banyak ya mungkin diarahkan ke isoter. Jadi di puskesmas kita wajibkan untuk menyediakan ruangan tempat khusus untuk isolasi kasus COVID, tetapi terbatas. Tapi kita juga menyediakan juga yang isoter, yang terpusat. Kalau yang isolasi terpusat yang kita siapkan ada di bekas Puskesmas Ruke, itu kita sudah ada penghuninya juga, sudah ada 40 penghuninya. Kalau di sana insya Allah ya kita ada upayakan ada kegiatan senam, ada kegiatan persiapan rohanian itu ada. Nah, rencana ada gitu. Tapi untuk hiburannya mungkin dan mungkin belum, nanti nyerah sendiri barangkali tapi kita nyiapkan ada istilahnya ada sound systemnya untuk makanya untuk penyuluhan dan sebagainya. Kalau misalnya mau di style korokan juga bisa juga kan gitu. Tapi yang jelas kita rencanakan seperti itu, ada persiapan rohani, ada penyuluhan kesehatannya juga, ada senamnya juga. Kalau cuma tidak tiap hari karena kan senam iya itu kayak ada instruktur dari luar yang memimpin. Senamnya kan harus ada yang nyontoni gitu. Betul. Nah itu kan, dan itu susahnya apa? Susahnya kita mencari instruktur senam yang mau jadi instruktur di tempat itu juga susah. Susah juga gitu. Tidak semua mau gitu. Nah, gitu. Jadi ini adalah salah satu upaya dari pemerintah untuk pencegahan kasus COVID-19 yang ada di Kabupaten Rembang. Salah satunya usaha pemerintah Kabupaten Rembang adalah ini. Mungkin usaha sebagai masyarakat kita mengikuti anjuran pemerintah agar bisa untuk tidak sampai meningkatkan Omikron ataupun kasus COVID-19 yang ada di Kabupaten Rembang. Lebih lanjut nanti akan kita lanjutkan di sesi berikutnya, tetap di 88,5 Nur FM Rembang. 88,5 Radio Nur FM. COVID-19, virus mematikan yang menyerang dunia. Daya jangkitnya begitu cepat menyebabkan kondisi darurat. Jika tidak segera bertindak, jumlah kasus positif akan terus meningkat. Masihkah tidak percaya? Masih tidak peduli? Stop penyebarannya dengan social distancing. Jaga jarak aman dengan sekitar. Bekerjalah dari rumah, beribadah di rumah. Jika tidak mendesak, berdiam dirilah di rumah. Jaga jarak, social distancing harus dijalankan bersama. Karena berada di keramaian, kita beresiko tertular yang nantinya dapat menularkan yang lain juga. Mari saling jaga jarak agar rantai penyebarannya terputus. Ayo lawan corona. Anda masih mendengarkan talk show seputar perkembangan COVID-19 bersama Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang. Oke, kerabat Nur FM masih di 88,5 Nur FM Rembang. Oke, buat kerabat Nur FM jangan lupa untuk selalu bersama Arji sampai jam 11 siang karena cuma 1 jam saja di hari ini untuk pembahasan biar Omikron atau kasus COVID-19 yang ada di Rembang tidak sampai meninggi. Jadi biar Ramadannya kita tetap adem ayem lan tentrem gitu Pak ya. Nah, ngomongin adem ayem lan tentrem ini salah satunya yaitu dengan menggunakan vaksin. Nah, untuk pemerintah sendiri sudah memberikan anjuran untuk menggunakan vaksin booster atau vaksin tahap ketiga kepada semua masyarakat. Tapi yang kemarin ini dikhususkan untuk para lansia. Ini juga ada pertanyaan dari Mbak Fitri nih Pak. Iya. Vaksin booster yang ada di Rembang, apa masih boleh untuk lansia saja Pak? Apa boleh hanya untuk lansia saja? Atau boleh untuk umum? Biasanya kan kemarin yang disarankan untuk lansia saja dulu. Tapi ini apakah sudah diperbolehkan untuk umum? Soalnya ini ada temannya kemarin kalau boleh untuk umum, untuk kemarin sudah boleh, pas mau vaksin ditolak. Katanya untuk lansia dulu. Dan ini tolong dong memberikan penjelasannya dan aturannya. Karena kan takutnya nanti kalau ada masyarakat yang tidak lansia mau vaksin booster ditolak. Ada anak-anak yang sudah 6 bulan vaksin keduanya
mau vaksin ditolak. Jadi ini mau minta penjelasan dan aturan yang lebih jelasnya gitu. Iya. Ini ya, jadi kita sampaikan data vaksin di Kabupaten Rembang per tanggal 6 Februari. Jadi kita sasaran untuk vaksin itu ada 468.319 jiwa itu ya. Untuk yang dosis 1 itu total vaksin yang sudah kita vaksin dosis 1 ada 436.614 jiwa atau sekitar 83,23%. Itu sudah vaksin. Artinya hampir 100% lah ya, 83%. Kemudian untuk yang dosis 2 itu baru 272.830 jiwa atau sekitar berapa nih? 53%. 53%. Iya. Kemudian untuk yang booster atau vaksin ketiga itu baru ada 8.705 jiwa atau sekitar 1,70%. Nah, ini kita lihat. Jadi kalau kita lihat di sini sebetulnya kita juga masih punya PR. PR-nya di mana kalau kita lihat vaksin 1 dan vaksin 2 itu juga ada selisih yang luar biasa. Yang vaksin 1 436.615, yang vaksin 2 baru 272 83 jiwa. 272.830 jiwa. Artinya ada sekitar 163.784 jiwa yang belum vaksin 2. Nah, ini kita fokus di situ dulu, ngejar itu. Jadi ini kita ada program bagaimana percepatan atau akselerasi untuk pencapaian vaksin 2 biar seimbang dengan vaksin 1. Karena kalau kita vaksin hanya vaksin 1 kan belum maksimal ya, belum lengkap. Apalagi yang 2, apalagi yang ketiga ya, yang 2 dulu gitu. Jadi ini program kita karena kita sedang mengemburkan ayo vaksin 2 ternyata belum datang. Namun diantaranya mungkin lansia yang 2 belum datang gitu loh. Yang baru satu tapi 2-nya belum gitu. Jadi mohon dimaklumi dan ini PR-nya karena dan kebetulan juga susah karena kebetulan kita tidak punya data nama-nama siapa yang belum vaksin 2 kan. Iya, kan susah kan makanya ini kita butuh peran serta masyarakat khususnya pihak desa untuk bisa mendata masing-masing warganya yang belum vaksin 2. Nanti kalau sudah punya vaksin 2 belum vaksin 2 nanti ada tindakan apakah nanti dikunjungi ke rumahnya apa dikumpulkan nanti di desa atau disuruh di puskesmas nanti kan teknis diterapkan puskesmas. Nah, ini juga tim tugas Satgas Covid tingkat kecamatan juga untuk mempercepat ini karena ada lumayan 168 ribuan yang belum vaksin 2. Nah, begitu banyaknya sampai enggak hanya 1-2 orang ya. Iya. Tapi sudah 168.000 orang yang belum vaksin dosis 2. Iya, karena kemarin waktu di bulan-bulan sekitar Oktober November itu kan kita memang ngejar vaksin 1 dulu. Karena ini sebagai indikator pencapaian kabupaten. Jadi kalau kabupaten itu vaksin dosis waktu itu vaksinasinya masih rendah, dikurang dari 70%, itu berakibat pada level PPKM-nya. Oh gitu. Iya. Nah, itu waktu itu harus 70%. Sementara waktu itu Rembang belum. Kalau kita hanya mengejar 1 2 berimbang, itu susah. Maka kita kejar dulu biar 70 dulu yang vaksin 1-nya, 70%. Sehingga vaksin yang 2 agak ketinggalan. Ya. Nah, ketika kita ngejar sana sudah sampai 80% yang vaksin 2, vaksin 1, yang vaksin 2 yang ketinggalan. Nah, makanya kita berharap inilah minggu yang kedua nih kita genjot lagi. Yang kedua. Nah, cuma masalahnya tadi susahnya kita nggak punya data dan mereka kita oro-oro monggo vaksin 2 juga nggak pada datangan repot. Betul. Nah, sementara yang kepengen vaksin 3 malah banyak yang ngejar juga kan. Makanya ya kita utamakan yang vaksin 2 dulu. Dosis 2 dulu. Gitu. Tapi kalau ngomongin tentang dosis vaksin ini kan stok vaksinnya apakah aman, Pak? Iya, aman. Aman, Pak? Kalau itu diperhitungkan. Jadi gini, jadi kalau vaksin itu ada pengelolaan. Jadi kalau vaksin itu seminggu sebelum expired itu harus sudah dilaporkan dulu. Oh, dilaporkan dulu. Ya, misalnya tidak mau dipakai ya seminggu harus dikembalikan ke sana. Nah, gitu. Jadi kalau
Kalau misalnya di sini tidak sanggup untuk memvaksin ya dikembalikan. Makanya harus dihabiskan. Kalau dihabiskan gitu, harus dihabiskan. Jadi ada pengelolaan, jangan sampai istilahnya expired di sini tapi tidak digunakan gitu. Makanya dikembalikan sana ya, nanti kalau kembalikan dimusnahkan. Karena kita nggak berani kalau expired dipakai gitu. Iya. Ya, dan memang kadang-kadang agak ribet juga, Bang. Karena kadang-kadang pemakaian vaksin itu kan ada ukuran juga yang efektif. Katakanlah misalnya 1 ampul untuk 14 orang, kemudian yang datang cuma baru 10. Nanti kan hanya pakai 10, yang berarti kan hilang 4 misalnya kan. Atau harus, nah kalau tidak ada yang vaksin otomatis kan ampul itu nggak bisa dipakai, harus dibuang. Kan gitu kan. Kan daya tahannya juga sebentar, Kak. Iya kan gitu. Karena repot juga kan. Karena hari itu juga harus, kalau sudah dibuka, hari itu juga harus dihabiskan. Benar. Tapi kalau untuk sarannya juga mungkin dari masyarakat ya Pak ya, apalagi daerah pinggiran atau daerah pedesaan, apalagi mereka kan waktu-waktu ini kan waktu untuk segera panen Pak. Iya. Biasanya kalau untuk masyarakat sendiri untuk minta vaksin pastinya akan memerlukan panennya dulu. Iya. Karena kemungkinan ini banyak dari masyarakat stok lumbungnya ini sedang tipis. Jadi untuk kedepannya akan bingung. Makanya mungkin kalau untuk pemerintah nanti kalau untuk vaksinnya bisa jemput bola, Kak. Mungkin untuk waktu-waktunya sendiri itu pun kalau untuk masyarakat di pedesaan antara di pagi itu mungkin akan susah. Mungkin agak siang atau sore bisanya kan, Pak. Iya, itu biasanya nanti silakan nanti itu tugas di tingkat istilahnya di tingkat teknis ya, di tingkat kecamatan, mungkin nanti apakah nanti dengan Satgas Covid kecamatan dengan Puskesmas untuk menjadwal ulang, menjadwalkan yang sama-sama biar semuanya tidak ada yang dirugikan ya. Bagaimana artinya ketika sasaran sudah jelas dan pasti datang, insya Allah kalau kita kunjungin lebih cepat kan gitu. Tapi kalau misalnya tidak dikoordinasikan, tidak dikomunikasikan dulu, ya kita ujuk-ujuk datang, sasaran nggak ada yang datang gitu, kan gitu. Makanya harus dipastikan dulu sasarannya sudah jelas, kemudian waktunya sudah jelas, sehingga ketika kita datang, jadwal kita datang sana benar-benar ada orangnya. Jangan sampai udah capek-capek datang ke sana, yang datang nggak ada. Dulu ada kasus. Dulu saya dapat informasi di suatu desa. Sudah dijadwal datang ke sana, ternyata yang vaksin hanya kurang dari 10 orang. Dari 10 orang. Iya. Itu satu desa itu, Pak. Iya, karena kebetulan pada waktu itu ada kasus yang meninggal. Wah, gitu. Benar. Ya, mungkin kalau seperti itu karena orang-orang itu takut, Pak. Iya, takut. Nah, mungkin ini karena yang takut juga untuk terinfeksi. Kembali lagi ke topiknya, Pak. Yang terpapar corona, yang dirawat di rumah sakit ataupun yang isolasi mandiri ataupun yang di puskesmas, ini apakah sudah vaksin, Pak? Ya, ini kalau kita lihat datanya kelihatannya hampir 100% yang kena COVID ini sudah vaksin semua. Sudah vaksin. Bahkan sudah 2. Sudah 2 juga. Iya, sudah 2 kali. Karena kalau kasus ini kan ada sebagian itu ada yang karyawan suatu pabrik ya, yang di pabrik itu sudah dilakukan vaksin 2 kali karena vaksinnya itu dulu secara massal di pabrik itu. Ternyata kena juga. Artinya memang karyawan itu kan otomatis sudah divaksin atau kena, berarti ya dapat dipastikan yang kena ya sudah kena vaksin, sudah 2 kali, bahkan sudah 2 kali vaksin. Dan memang Omicron itu kan sama dengan Delta juga. Saya juga dulu kena sudah 2 kali vaksin. Ya gitu. Jadi ya kondisi tubuh sangat berpengaruh. Dan nggak apa-apa, kena pun nggak apa-apa sepanjang itu kita mampu melawan, insya Allah nggak apa-apa sih, insya Allah sih nggak apa-apa juga. Penting kita terus semangat, apa-apa. Salah satu vaksin kan untuk mengurangi efek dari penyebaran COVID, yaitu untuk biar tubuhnya seumpama kalau enggak vaksin itu teparnya 90%. Iya. Tapi pas kita vaksin itu diantara cuma 70% atau 50%. Kalau Arsi sendiri pun merasakan juga gitu, Pak. Iya. Biasanya sebelum vaksin itu badan cepat lemes banget. Tapi habis vaksin tahap 1 memang efeknya enggak begitu terasa. Habis vaksin kedua badannya agak terasa enteng. Kalau untuk menahan kalau flu biasa sekarang saat ini agak lebih enteng.
Jadinya itu salah satu yang harus dirasakan. Mungkin nanti kalau pas vaksin ketiga mungkin sudah kayak Superman, Pak. Iya. Jadi lebih kuat. Iya. Ya mudah-mudahan artinya efek vaksin itu kan nyata lah. Artinya kalau lihat dari tingkat kematiannya kan kecil dikit tadi ya, insya Allah berpengaruh. Ada dampak lah. Seberapa jauh dampaknya ya, semoga kita akan buktikan di lapangan. Artinya mudah-mudahan nanti teman-teman nggak apa-apa. Yang penting kan kena tidak semakin parah. Benar. Salah satu ikhtiarnya untuk mencegah penyebarannya. Iya. Nah, sebelum kita jeda, Pak, kelompok mana saja potensi yang tertular? Biasanya kan ada beberapa kelompok. Iya. Kelompok A, kelompok B yang rentan tertular COVID-19 ini. Iya, ya ini sekaligus untuk mengingatkan teman-teman ya tadi terkait dengan yang vaksinasi. Ternyata kita juga sudah melakukan vaksinasi untuk anak-anak. Oh iya betul. Iya, anak-anak gitu sudah kita vaksin juga. Dari total berapa? 53.694 jiwa sasaran sudah 71% di antara sudah kita vaksin. Vaksin 1, dosis 2-nya baru 7,31 karena memang ada jeda. Padahal kan kemarin baru pelaksananya di sekitar sebulan yang lalu gitu di launchingnya. Sebulan yang Iya, lalu. dan butuh jeda antara vaksin satu dan dua. Gitu. Jadi insya Allah untuk anak-anak aman dan dosis mereka tidak sama dengan kita. Lebih kecil, Pak ya. Iya, hanya 0,5 separohnya. Oh, Iya, gitu. Ya, terus untuk pertanyaan tadi jenengan kelompok mana kira-kira yang rentan atau yang potensial untuk terkena COVID-19? Jadi kalau kita lihat ada minimal ada 3 kelompok. Itu kelompok pekerja, baik itu pekerja kantoran, pabrik dan lain-lain. Kemudian wisata, ya, kelompok yang suka wisata itu, kemudian pelajar mahasiswa. Ya, karena ada PTM. Jadi ketika terjadi kumpulan banyak itu orang, ya makanya yang di pabrik itu riskan. Karena apa? Karena kan dia tiap hari berkumpul. Betul. Nah, kadang-kadang namanya penyakit COVID itu kan tidak ujuk-ujuk muncul gejalanya. Nah, mungkin baru muncul gejalanya sekitar 4 harian ya. Saat 4 hari baru muncul gejalanya. Padahal dia sudah terinfeksi. Nah, dalam sepanjang belum muncul gejala itu kan dia udah komunikasi udah kumpul terus. Nah, otomatis akan mudah terjadi penularan kan. Biasanya sebelum ada gejala menjadi orang OTG. Iya, artinya virusnya udah ada tapi sakitnya belum. Apalagi kalau misalnya dia OTG. Tidak, walaupun sudah sakit, sudah banyak virusnya tapi dia tidak sakit. Malah lebih berbahaya lagi. Oh, gitu. gitu. Wah, oke, Jadi siap. kalau di Jakarta kan justru malah sekarang anak-anak muda nggak boleh tongkrong. Oh iya, Pak. Iya, kenapa? Karena banyak kasus di Jakarta itu banyak kan justru kan generasi muda yang suka keluar rumah, yang suka tongkrong itu. Karena sudah pada bosan, Pak, di rumah. Jadi kelihatannya gitu. Nah, ngomongin tentang bosannya buat kerabat Nur FM, mungkin karena di pagi hari mungkin sedang bosan karena gak boleh, kamu harus di rumah dulu kan, katanya ibunya, bapaknya gitu. Jadi buat kerabat Nur FM untuk kebaikan bersama, tetap di rumah dulu, tetap jaga kesehatannya, dan jangan lupa selalu bahagia, karena bahagia itu salah satu untuk mencegah biar tidak tertular COVID-19. Tetap di 88,5 Nur FM Rembang. 88,5 Radio Nur FM. Anda masih mendengarkan talk show seputar perkembangan COVID-19 bersama Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang. Masih di 88,5 Nur FM Rembang, dan spesial di hari ini tepat di tanggal 9 Februari 2022. Kita pembahasannya berkaitan dengan untuk pencegahan kasus COVID-19 varian Omikron biar tidak merebak atau membesar di Kabupaten Rembang. Nah, untuk pembahasan yang lebih mendalam kembali, ini biasanya nih Pak, pengalaman dari yang kemarin-kemarin. Ini permasalahan dalam upaya pencegahan penularan COVID-19 dari masyarakat yang harus dirasakan. Ekonomi, biasanya kalau saya nggak bekerja, nanti makan apa? Nanti saya meninggalnya bukan COVID tapi kelaparan. Iya. Terus yang kedua, masalah politik. Nah,
Ya sih kalau masalah politik ini ya tanda petik Archie kurang begitu suka mendalam kalau berkaitan politik. Terus masalah anggaran mungkin nanti bisa dijelaskan Pak Woko, sama masalah sosial mungkin bisa dijelaskan secara sedikit lah Pak berkaitan dengan upaya kendalanya ini. Iya, masalah memang kalau kendala kita terkait dengan penanganan COVID secara menyeluruh, secara tuntas. Artinya kalau kita kepengen menyelesaikan masalah COVID secara tuntas, benar-benar tuntas, tas tidak ada lagi kasus, itu memang berat karena memang banyak kendala. Yang pertama kendala ekonomi. Artinya masyarakat itu kan juga kadang-kadang butuh pekerja. Ya, butuh pekerja. Maka ketika kita katakanlah misalnya suatu pabrik misalnya dikatakan sebagai cluster tutup misalnya. Nah, kemudian rumah sakit tutup misalnya. Akhirnya apa? Mereka protes. Nah, aku makan siapa? Makan apa dan sebagainya. Karena yang dia harus ngapain keluarga. Betul. Nah, sehingga kadang-kadang ketika banyak protes, banyak yang demo, akhirnya Pak Bupati ya tetap walaupun ada kasus tetap buka aja pabriknya gitu. Nah, itu masalah ekonomi. Artinya tidak bisa tuntas karena harusnya ditutup mungkin 14 hari, baru 2 hari 3 hari buka lagi. Otomatis kan masih ada peluang untuk terjadi penularan dan sebagainya. Ini satu. Kemudian yang kedua masalah politik juga sama karena terkait dengan kepemimpinan, terkait dengan bupati, gubernur dan sebagainya. Nah, ketika mereka banyak protes, kan juga mereka khawatir nanti dukungan politiknya berkurang kan gitu. Nah, nanti tahun depan kalau nyalon nggak dipilih lagi kan gitu ya. Atau dianggap bagi orang yang tidak pro rakyat dan sebagainya. Sehingga ya tadi dengan terpaksa ambil kebijakan yang mungkin secara ideologis, secara ilmu kesehatan nggak mendukung gitu artinya. Nggak apa-apa misalnya gitu. Tetap itu. Jadi itu pengaruh politik. Kemudian juga anggaran. Nah, ini yang paling beratnya ini, Pak. Ya, anggaran itu kadang-kadang kadang-kadang kita juga kadang-kadang anggaran itu kita sudah tidak menyediakan anggaran, ujuk-ujuk muncul kasus. Waduh itu. Ya, kadang-kadang muncul kasus. Kadang-kadang udah kita menyiapkan anggarannya malah nggak ada kasus kan gitu kan gitu. Ya kan kadang-kadang ini sudah habis malah baru muncul kasus kadang itu. Katakanlah dulu kan makanya kita lebih efektif lagi. Kalau dulu kita kan banyak nyemprot. Sekarang itu penanganan COVID tidak harus nyemprot. Karena dananya habis untuk nyemprot tapi tidak ada hasilnya, tidak efektif. Mungkin lebih efektif lagi nanti yang katakanlah penanganan langsung dan sebagainya. Kemudian yang terakhir masalah soal budaya Indonesia kan sudah diatur. Sagelemi dewi kayak di kokon ini ya ngeyelan pokok pakai ini ya ragilem itu banyak alasan gitu ya itu budaya kita memang seperti itu. Kita harus benar-benar mendidik masyarakat, mengedukasi masyarakat dengan sabar, baru tahu hasilnya setelah ada kenyataannya. Kalau belum ada buktinya itu ya mereka nggak mau, makanya dicontoh nih. Maka diharapkan para pemimpin, orang-orang yang di depan itu harus memberi contoh. Kalau kemudian di depan tidak mencontoh ya susah. Nah, kita buka berat gitu kan. Benar. Jadi sebagai orang tua mencontoh yang lebih muda. Kalau ajaran Kanjeng Nabi gitu. Tapi kalau untuk itu kan yang susah untuk dalam pencegahan COVID, Pak. Pastinya dari Dinas Kesehatan memiliki cara dan strategi sendiri untuk memberikan solusi yang tepat sasaran. Tentunya apa saja sih strategi dan solusinya, Pak? Mungkin bisa dijelaskan. Ya, untuk antisipasi untuk mengantisipasi kenaikan COVID atau terjadi gelombang ketiga kasus ini ya, maka ya kita harus tetap melaksanakan itu 3T. Jadi tracing, treatment dan testing itu harus kita lakukan terus. Artinya kalau ada kasus kita harus benar-benar bergerak, benar-benar dilokalisir. Jangan sampai ada kasus disembunyikan. Jangan ada kasus tidak didata atau tadi tidak diurusi. Sehingga ketika disembunyikan katakanlah tidak mau akhirnya dia menjawab kemana. Nah ini yang kadang-kadang terjadi gitu. Kadang-kadang tidak mau di tracing atau mungkin dari pimpinan nggak boleh, jangan nggak boleh. Ada politik yang tidak boleh gitu. Jadi ini berat. Nah, kalau ini tidak dibuka, tidak transparan, ya susah. Nah, kita menangani ya. Maka kita tetap harus walaupun itu kita harus stretching terus. Kemudian yang kedua kita tetap melakukan vaksinasi. Vaksinasi tahap 2. Karena efektivitas vaksin terbukti bahwa membantu kita memperkuat daya tubuh kita. Karena nggak apa-apa tapi nggak sampai meninggalkan gitu. Artinya kita perkuat itu. Vaksinasinya kita genjot sampai. Yang vaksin kedua kita genjot cukup booster kan.
kita jalankan terus. Kemudian yang ketiga melakukan menyiapkan tempat isolasi mandiri ya yang terpusat ya. Kemudian puskesmas kita juga siapkan untuk supaya dia menyediakan untuk isolasi mandiri. Rumah sakit juga kita siapkan untuk menyiapkan mandiri. Karena kalau di rumah tidak akan efektif. Walaupun ada jogo tunggu, tetapi kurang efektif dalam penanganannya kan. Banyak yang mungkin tidak patuh dengan mandiri. Belum waktunya ada keluar dan sebagainya. Masih banyak peluang untuk terjadi penularan masih tinggi. Tapi kalau di isoter atau di rumah sakit atau di puskesmas insya Allah akan terjaga kan gitu. Dan yang selanjutnya yang terakhir melakukan kegiatan edukasi, promosi dan monitoring bersama dengan satgas atau lintas yang lain. Jadi kalau misalnya tidak ada penegakan hukum, tidak ada monitoring, tidak ada edukasi ya masyarakat juga diedukasi aja masih nyolong-nyolong, masih kira masih ngeyel, didatangi aja masih ngeyel, apalagi kalau dibiarkan. Makanya dan kemarin saya ke lapangan dengan Pak Camat, ada beberapa Pak Camat yang menyampaikan, Pak kalau ditemukan di jalan tidak pakai masker hanya dikasih makan itu tidak ada tindakan apa-apa ya mereka seolah-olah koyo ngece itu. Artinya tidak ada efek jerah gitu. Betul. Ya mungkin ya kalau ada efek tindakan lebih keras barangkali lebih bisa diatur. Ya, gitu. Salah satunya memberikan saran Pak. Nah, ngomongin tentang memberikan saran sebagai closing statement juga mungkin Pak. Iya. Mungkin saran yang bisa diberikan kepada masyarakat itu apa saja? Plus closing statementnya dari panjenengan mungkin apa bisa dijelaskan? Iya, saran saya yang terakhir ya ini kalau yang terakhir ya waktunya sudah habis. Yang pertama tetap melakukan protokol kesehatan dimanapun kita berada kita melakukan protokol kesehatan. Kemudian yang kedua selalu menjaga stamina tubuh. Kita harus menjaga imunitas tubuh kita dengan makan yang bergizi, istirahat yang cukup dan jangan lupa olahraga. Nah, gitu ya. Walaupun hanya olahraga ringan. Menyempatkan olahraga. Kemudian yang selanjutnya tetap lakukan vaksinasi, cukup bisa booster. Kemudian yang selanjutnya selalu semangat, selalu optimis dan produktif. Ya, walaupun di rumah kita produktif. Nah, sekarang ada online dan sebagainya tetap produktif. Dan yang terakhir selalu mohon kepada Allah, mohon perlindungan kepada Allah agar kita terbebas dari fitnah dunia, fitnah akhirat, termasuk COVID ini. Kita pengen selamat dunia dan akhirat. Amin. Ya kita. Kalau COVID itu hanya sebagian kecil daripada fitnah dunia. Ya mudah-mudahan kita semua bisa husnul khotimah, bisa dikumpulkan mati bersama di surga. Yang penting kan tujuan akhir kita akan sana, dapat ridha Allah, dapat rahmat Allah, kita bisa bahagia di dunia dan di akhirat. Kira itu ya. Nah, bahagia di acara pagi hari ini harus kita tutup sampai di sini dulu karena waktu yang sudah menunjukkan jam 11. Jadi kita harus selesai dulu dan dilanjut mungkin di lain waktu. Semoga kerabat Nur FM sehat dan jangan lupa bahagia bersama Nur FM Rembang. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 88,5 Radio Nur FM. Telah kita ikuti talk show seputar perkembangan COVID-19 bersama Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang.